Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6766 Permintaan Ji Wusuan. Suara itu langsung menghilang, bahkan para saksi pun terdiam pada saat itu. Sebagian orang berpendapat bahwa konflik ini dapat meningkat hingga menyebabkan hilangnya nyawa, namun tak seorang pun menyangka hal ini akan terjadi secepat ini. Aku akan membunuhmu. Raungan yang dipenuhi niat membunuh tanpa batas memecah keheningan singkat itu, dan itu adalah wanita tua yang tegap itu. Pada saat itu, wajahnya begitu ganas sehingga dia tampak bukan manusia, melainkan binatang buas, namun sambil meraung dia juga membuat segel tangan. Dalam sekejap pedang penghalang yang tak terhitung jumlahnya menyapu Chu Feng seperti hujan deras, dalam amarahnya wanita tua itu mengabaikan apakah tubuh Yun Yanshu masih utuh. Dia hanya ingin menikam Chu Feng hingga babak belur. Namun dengan sebuah pemikiran Chu Feng menciptakan area khusus dengan radius 10 meter di sekitarnya, semua pedang formasi penghalang yang memasuki area ini langsung membeku. Dengan lambaian lengan bajunya, Chu Feng langsung menghancurkan pedang penghalang itu, seperti sepotong kaca. Pecahan-pecahan itu, seperti bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah wanita tua itu. Melihat hal ini, wanita tua dengan aura tenang dan gaib itu segera memasang formasi untuk melindungi wanita tua yang tegap itu. Meskipun berhasil memblokir serangan balik Chu Feng, kekuatan dahsyat itu bahkan menembus formasi penghalang meninggalkan banyak retakan. Barulah kemudian wanita tua bertubuh kekar itu sadar kembali sebagian, Chu Feng bukan hanya spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-9 tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Teman muda, meskipun kamu tidak bersalah, kamu seharusnya tidak membunuh seseorang secara langsung karena kejahatannya tidak pantas dihukum mati, kata wanita tua itu dengan aura yang halus dan seperti dari dunia lain berbicara dengan suara yang dalam. Chu Feng dapat melihat bahwa wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa, namun wanita itu lebih cerdik dan menekan emosinya. Namun Chu Feng juga menyadari bahwa orang ini bahkan lebih kuat, yaitu seorang spiritualis roh dunia naga langit tingkat kedua. Dari apa yang kamu katakan, kamu tahu dia berbuat salah padau. Kalau begitu aku akan menjawab mengapa aku membunuhnya. Karena orang-orang yang paling pantas mati di dunia ini adalah mereka yang membalas kebaikan dengan permusuhan, kata Chu Feng. Tuanku, bunuh dia dan balas dendam untuk Yanshu, teriak wanita tua bertubuh kekar itu. Kata-kata Chu Feng gagal menyadarkannya, sebaliknya kata-kata itu malah menjadi pemicu, dan wanita tua dari spiritualis roh dunia naga langit itu memang memasang formasi penghalang, ya meskipun bukan formasi penyerangan, merupakan formasi penyegelan. Dia ingin menangkap Chu Feng. Tuan Chu Feng. Pada saat itu, suara Shen Hui bergema. Chu Feng dapat merasakan bahwa kekuatan klan Dewa Roh telah menyatu ke dalam tubuhnya dan kini berada di bawah kendalinya. Niat membunuh di mata Chu Feng tidak berkurang melainkan malah meningkat. Saat ini aku telah membunuh 1 orang, dan aku tidak keberatan membawa 2 orang lagi bersamaku. Namun pada saat itu sebuah panah formasi dengan 2 jimat yang terikat padanya melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bum bum bum. Sesaat kemudian, kedua jimat pada panah formasi itu meledak secara bersamaan melepaskan kekuatan dari 2 lapisan formasi. Lapisan pertama adalah formasi pertahanan yang menghalangi Chu Feng dari serangan wanita tua spiritualis roh dunia naga langit, dan lapisan kedua adalah susunan teleportasi yang menutupi Chu Feng. Diselubungi oleh kekuatan teleportasi, Chu Feng memasuki terowongan teleportasi. Terowongan teleportasi itu sangat pendek ketika Chu Feng muncul,
dia sudah berada agak jauh dari pegunungan ramuan abadi. Saat Chu Feng kebingungan, sebuah gerbang formasi muncul dan Ji Wusuan berjalan keluar dari sana. Teman muda, apakah kamu baik-baik saja? Ji Wusuan bertanya dengan cemas. Jelas sekali, panah formasi itu adalah ulah Ji Wusuan. Kamu memang benar-benar punya kartu truf, kata Chu Feng pada Ji Wusuan. Kartu truf yang dia maksud tentu saja adalah panah formasi yang baru saja diikat dengan kertas jimat. Kekuatan susunan energi dari jimat itu melampaui kekuatan seorang spiritualis roh dunia, naga langit tingkat kedua. Namun Chu Feng tidak terkejut dengan hal ini, lagi pula Ji Wusuan adalah seseorang yang mampu mengeluarkan banyak harta karun berbahaya untuk menghadapi gua terlarang tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta benda lain? Pikir Chu Feng. Saat sedang bepergian, kamu benar-benar perlu punya rencana cadangan. Ji Wusuan menyeringai, memperlihatkan 3 gigi kuning yang tersisa di mulutnya. Tapi kau malah memperburuk keadaan, kata Chu Feng. Apa? Kau ingin membunuh kedua wanita cerewet itu? Teman muda, mari kita lupakan saja. Mereka bukan orang yang mudah diajak berurusan. Mari kita berusaha untuk tidak memprovokasi mereka, kata Ji Wusuan. Saya tahu mereka berasal dari puncak ilahi, dan puncak ilahi adalah salah satu kekuatan terkuat di sini, kan? Kata Chu Feng. Anda hanya benar setengahnya. Puncak ilahi memang merupakan kekuatan terkuat di tanah kebangkitan, tetapi mereka bukan berasal dari puncak ilahi, kata Ji Wusuan. Bukan dari puncak ilahi? Chu Feng terkejut. Saya pikir Yunyan Shuo, yang memiliki teknik kultivasi yang sama dengan orang-orang puncak ilahi, adalah salah satu dari mereka. Anehnya, ternyata tidak. Meskipun mereka bukan dari puncak ilahi, mereka bahkan lebih berbahaya daripada mereka yang berasal dari puncak ilahi. Singkatnya, sebaiknya jangan memprovokasi mereka di negeri yang sedang mengalami kebangkitan ini. Ngomong-ngomong teman muda, apakah kamu sudah menerima ramuan berkah abadi? Ji Wusuan tiba-tiba menggosok-gosokkan tangannya dan bertanya. Ini ramuan berkah abadi. Sambil berbicara, Chu Feng mengeluarkan beberapa ramuan abadi pemberkat. Wow, teman muda, kamu luar biasa. Kamu memahaminya dengan sangat cepat. Mata Ji Wusuan berbinar, dan dia segera menyimpan rumput berkah abadi itu. Di mana barang-barangku? Chu Feng mengulurkan tangannya. Oh, bagaimana mungkin aku lupa? Teman muda, inilah yang pantas kau dapatkan. Saat Ji Wusuan berbicara, dia menyerahkan tas Qian Kun kepada Chu Feng. Di dalamnya juga terdapat telur ilahi 7 alam. Apakah kau sudah berencana untuk membuat kesepakatan denganku, sehingga tak satu pun dari telur-telurmu ini yang telah dimurnikan? Kata Chu Feng. Lagi pula menurut pengamatan Chu Feng, jika dia ingin memurnikan telur ilahi 7 alam, dia harus menempanya terlebih dahulu. Metode penempaan adalah dengan menempatkannya di ruang alam roh, dan setelah ditempa, telur itu akan memiliki auranya sendiri. Jika sudah diubah oleh orang lain, jejak perubahan tersebut perlu dihapus dan itu cukup merepotkan. Namun, tak satu pun dari barang-barang yang diberikan Ji Wusuan kepada Chu Feng telah dimurnikan. Tidak, tidak, tidak. Cara saya menggunakannya berbeda dengan caramu, teman muda. Teman muda, kau di sini untuk memperbaiki diri, sedangkan aku di sini untuk menyembuhkan penyakit, kata Ji Wusuan. Penyakit apa yang kau derita sehingga membutuhkan telur ilahi 7 alam untuk disembuhkan? Tanya Chu Feng.
Mendengar itu Ji Wusuan tertawa getir, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Chu Feng terkejut ketika melihat senyum Ji Wusuan karena Ji Wusuan biasanya adalah orang yang periang dan santai. Namun senyum di wajahnya sangat getir yang berarti dia tidak sedang bercanda. Sebelum Chu Feng sempat bertanya penyakit apa itu, Ji Wusuan berkata, "Teman muda, kita seharusnya dianggap sebagai teman yang telah mempertaruhkan nyawa satu sama lain, bukan?" Mendengar itu, mata Chu Feng langsung menjadi waspada, merasakan bahwa Ji Wusuan pasti memiliki hal lain yang membutuhkan bantuan Chu Feng. Lalu dia berkata, "Ide jahat macam apa yang kau miliki sekarang?" Namun Ji Wusuan tersenyum dan berkata, "Aku ingin mempercayakan punggungku padamu, teman muda." "Bicaralah seperti manusia," kata Chu Feng. "Penyakitku akan kambuh. Aku harus memurnikan telur ilahi 7 alam sesegera mungkin. Aku mohon padamu, teman muda, untuk melindungi orang tua ini." Mata Ji Wusuan dipenuhi dengan ketulusan. Chu Feng juga agak terkejut karena menurutnya, apakah seseorang yang selicik Ji Wusuan benar-benar akan mempercayakan titik terlemahnya kepada seseorang yang baru saja dikenalnya? Selain itu, Chu Feng sudah tahu bahwa dia memiliki banyak harta karun. Di antara mereka terdapat harta karun yang tak ternilai harganya, telur ilahi 7 alam yang cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah di negeri kebangkitan. Tepat saat itu, suara Ji Wusuan terdengar lagi, "Teman muda, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa juga." Meskipun Ji Wusuan mengatakan ini sambil tersenyum, hal itu membuat Chu Feng merasa kasihan padanya tanpa alasan yang jelas. Rasanya seolah Ji Wusuan sama sekali tidak punya siapapun untuk diandalkan, dia tidak punya pilihan selain memilih Chu Feng. Jika Chu Feng tidak menanggapi, maka tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Jadi Chu Feng berkata, "Kupikir ini sesuatu yang besar, dan ini dianggap sebagai masalah besar?" Mendengar itu, mata Ji Wusuan yang dalam berbinar, "Teman muda, apa maksudmu? Berhenti bicara omong kosong, cari tempat dan mari kita mulai sekarang juga," kata Chu Feng. Oke. Ji Wusuan sangat gembira dan memimpin jalan bagi Chu Feng sambil berbicara. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.